Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namut wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'aluka ya Rabb khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa su'il kibar wa 'adabin fin nar wa 'adabin fil qabr. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, rizqan tayyiban, 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma kama ballaghtana Rajaba wa Sya'bana faballighna Ramadana wa sallimna wal muslimina syarra qarana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Salawat dan salam tidak lupa kita bacakan, kirimkan, sampaikan kepada Nabi Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban udah lewat setengah bulan. Kemarin lusa nisfu Sya'ban. Berarti sudah semakin dekat dengan bulan Ramadan. Semakin dekat dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Dia telah menyampaikan kita ke bulan Rajab dan sekarang kita di bulan Sya'ban, Allah juga sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sholat udah rapet, tinggal nunggu kapan instruksi udah bebas, nggak pakai masker kita masih nunggu. Makanya kita masih pada pakai masker, walaupun kita yakin tidak yakin semakin hari semakin banyak ataupun ya mudah-mudahan corona tersebut mudah-mudahan udah semakin mudah ataupun kita semakin lebih siap lagi menghadapinya, kemudian bukan menjadi sebuah pandemi ya, bukan lagi menjadi sebuah pandemi, karena dari banyak kasus-kasus tersebut alhamdulillah banyak yang Allah berikan kesembuhan walaupun ada juga yang diwafatkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan baca sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Masih membaca kitab Qisasul Ghaib fi Sahihil Haditsin Nabawi. Kisah-kisah gaib. Kisah-kisah gaib yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kisah gaib ya belum terjadi, gaib, Qisasul Ghaib. Malam hari ini kita akan membahas tentang hadis yang di sini disebutkan oleh Ustaz Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala, kisah yang ke-9 tentang Suqul Jannah. Suqul Jannah. Apa artinya suq? Suq itu artinya pasar. Suq artinya pasar. Tapi jannah apa artinya jannah? Surga. Jannah artinya surga, pasar surga. Wah, pasar surga maksudnya apa nih? Nah, kita akan baca dalam hadis ini. Hadis ini disebutkan dari sahabat fi hadzal hadis. Di hadis ini sebagai pengantar di buku ini disebutkan, keterangan hadis ini enggak panjang, cuman 2 atau 3 halaman. Dalam hadis ini Sayyiduna Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlul jannah, penduduk surga. Penduduk surga. Apa itu? Alladzi yaqsidu rijal minhum, yang salah satunya yang dituju oleh orang-orang laki-laki yang ada di surga, penduduk surga dari laki-laki dituju ke tempatnya. Kalau di pasar itu tempat orang berkumpul bukan?
tempat orang berkumpul, tempat orang berkumpul. Jadi di situ sekarang di pasar juga kan namanya pasar, pasti banyak orang berkumpul, macam-macam tuh dari segala macam penjuru. Kalau bapak-bapak pasti pernah ke Tenabang. Tenabang itu kan pasarnya dari dulu tempat orang berkumpul sampai sekarang. Makanya lokasinya di tengah kota tersebut karena ya faktor sejarahnya dan lain-lain tersebut. Dan banyak banget orang yang berkumpul sampai sekarang. Kayaknya pasar Tenabang macet mulu mungkin setiap harinya karena banyak orang yang datangnya tersebut. Nah, ada dikatakan di dalam hadis pasar, tapi pasarnya di mana? Di surga. Pasarnya di surga. Yang dituju oleh, jadi ada pasar di surga. Nanti kita kebayang pasar di surga apakah seperti pasar di dunia atau kayak gimana? Nah, pasar di surga berarti kita bisa berbisnis di surga. Orang-orang yang pikirannya bisnis sudah dikit lagi pasar-pasar mulu yang dipikirin, pasar-pasar mulu. Kayak gimana? Nah, ini akan kita baca dalam hadis yang tersebut. Disebutkan dari sahabat yang mulia, sahabiyul jalil, Anas ibn Malik. Sahabat siapa? Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini menarik kalau kita ingat atau kita baca mungkin tarjamah atau biografi ringkas. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang dari usia dini menjadi sahabat Nabi. Dikatakan dalam riwayat itu sigar sahabat, sahabat-sahabat kecil. Maksudnya apa? Karena dulu sejarahnya ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah. Dari Mekkah ke Madinah mungkin di hari-hari pertama atau pekan-pekan pertama atau mungkin di awal-awal Nabi hijrah bermukim tinggal di kota Madinah. Para penduduk Al-Ansar Madinah yang dikenal dengan julukan Al-Ansar, mereka berkhidmat, melayani, berlomba-lomba untuk menunjukkan ketulusan pengabdiannya kepada Nabi Maulana Muhammad SAW. Salah satunya yang datang adalah ibunya sahabat Anas. Ibunya sahabat Anas datang kepada Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang di Madinah ini Al-Ansar dengan berbagai macam yang mereka miliki, mereka membantu Anda, memberikan A, mungkin memberikan B dan lain-lain. Saya juga pengen, tapi saya nggak punya kecuali ini anak saya nih, Anas. Anak saya Anas, saya ikhlaskan, saya tugaskan, saya instruksikan, saya serahkan dia kepadamu agar menjadi khadim pelayan." Usia sahabat Anas berapa tahun? Usianya dikatakan dalam riwayat 8 tahun. 8 tahun kelas berapa SD? Kelas 2 tuh. Pada usia 8 tahun tuh sahabat Anas dikatakan kepada ibunya, "Rasulullah, ini sahabat Anas. Ini Anas nih, biar menjadi pelayanmu, menjadi khadimmu, menjadi bahasa sekarang mungkin personal assistant, menjadi pelayan." Kata sahabat Anas itu, maka kata sahabat Anas, dan semenjak itu saya khadim, saya menjadi pelayan, saya menjadi pembantu Nabi, saya bersama Nabi Muhammad SAW sampai Nabi diwafatkan. Kurang lebih kalau Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah, dikatakan dalam sejarah itu berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Saat Nabi meninggal, sahabat Anas ya masih usia remaja, masih usia 18, belum lagi 20 tahun. Kata sahabat Anas, saya melayani khidmat kepada Nabi 10 tahun dan tidaklah Nabi Muhammad SAW berkata kasar, berkata buruk, berkata macam-macam kepada aku. Wah, biasanya kita kalau kepada pembantu, kepada pelayan, gimana kita? Kadang-kadang kita bayangkan bisa jadi kita kasar, marahin, ngomelin, itu kita manusia. Tapi Nabi Maulana Muhammad SAW walaupun kepada khadimnya beliau begitu telah begitu mulia akhlaknya, sehingga kata sahabat Anas, 10 tahun saya melayani khidmat kepada Nabi, tidaklah Nabi berkata buruk, memarahi, mengomelin dan semisalnya. Makanya nggak heran kalau bapak-bapak melihat
siapakah sahabat-sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis? Salah satunya setelah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang umurnya kalau nggak salah dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia dalam sebuah keterangan malu saking panjang umurnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan sahabat Anas. Apa isinya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'ah." Sungguhnya di surga ada pasar yang dikunjungi setiap Jumat. Di surga ada pasar. Ini. Kemudian di surga ada hari. Nah, gimana nih? Kita belum selesai nih baca hadisnya. Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'ah. Sungguhnya di surga ada pasar yang dikunjungi, yang didatangi setiap Jumat. Fatahubbu rihus shimali fatahtu fi wujuhim wa thiyabahum. Menghembus angin dari utara, kemudian menghembus sampai ke dirasakan di muka-muka mereka tersebut dan baju-bajunya tersebut. Ya kan kalau ada angin berhembus, angin ya, kita rasakan tuh mungkin di kulit kita, di muka kita, di baju kita, kayaknya ada AC kerasa tuh di baju kita, di muka kita, di kulit kita. Fatahabbu rihus shimal, angin utara berhembus dan dirasakan di muka mereka dan baju-baju mereka. Fayazdaduna husnan wa jamala. Mereka dengan berhembusnya angin kena mukanya jadi tambah cakep, tambah ganteng, tambah bagus. Fayarji'una ila ahlihim. Mereka balik ke rumah, pulang ke rumahnya. Wa qad izdadu husnan wa jamala, dan telah bertambah indah, bertambah cakep, bertambah bagus. Fayaquluna lahum ahluhum, yang di rumah, orang-orang yang di rumah berkata, wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Demi Allah, kok tambah ganteng dan tambah bagus. Kata lelaki-laki tersebut, fayaqulun wa antum wallah laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala, dan Anda juga demi Allah telah bertambah cantik, bertambah bagus, bertambah indah. Ini teks hadisnya. Hadis ini dikatakan oleh Ustaz Umar Syekh Ashqar rahimahullah ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi hadis ini termasuk hadis sahih karena dicantumkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya pada bab, pada kitab ataupun tema tentang surga. Itu teks hadisnya. Hadisnya dikit, pendek, hadisnya pendek tersebut. Nah, di sini ada mungkin keterangan yang disebutkan pasar surga. Kayak gimana tuh pasar surga? Jadi kita membayangkan pasar, tempat berkumpulnya penjual dan pembeli. Pasar sekarang bukan hanya di pasar-pasar yang tradisional, bahkan sekarang dengan dibukanya teknologi informasi, pasar itu udah juga ada di dalam gawai-gawai kita, genggaman kita, apa yang disebut dengan istilahnya marketplace. Bahkan nggak tahu mungkin apakah akan tetap terus bertahan pasar-pasar yang modelnya konvensional harus berjumpa, atau akan berkembang pasar-pasar yang sifatnya tadi dengan layanan teknologi informasi. Maka disebutkan dalam keterangan yang dimaksud dengan pasar surga sukul jannah adalah, kata Ustadz Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala, Allah memuliakan, Allah memberikan kenikmatan kepada ahli jannah dengan setiap pekan ada pasar. Kalau kita di dunia seneng nggak setiap hari Jumat berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat? Mudah-mudahan kita terus senang dan gembira, karena itu mudah-mudahan jadi ciri tanda kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Nah,
Kalau setiap Jumatan kita misalnya di dunia sholat, kemudian mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat Quran dan hadis Nabi, kemudian beribadah, berjamaah dengan ritualnya, itu di dunia Allah memuliakan orang-orang yang beriman dengan menjadikan salah satu selama satu hari dalam salah satu sepekan Idun yajtami'un. Maka di surga dikatakan ada satu momen di mana setiap pekan ada pasar. Kayak gimana pasarnya? Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Walaupun dalam riwayat hadis yang lain, saya membaca tadi di dalam sebuah tulisan, ada hadis yang dikatakan diriwayatkan al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala, sekalipun hadisnya tersebut ada yang dikatakan lemah, dhaif dikatakan, yang menjelaskan tentang surga tersebut. Katanya disebutkan bahwasanya di surga itu ada pasar. Di dalam pasar tersebut tidak ada jual beli sebagaimana yang kita pahami. Kalau kita sekarang di dunia, kalau ada pasar pasti di situ ada apaan? Orang jual beli. Ada orang yang jual minyak goreng, ada yang jual minyak goreng. Banyak sekarang. Langsung. Nggak usah dalam hitungan hari, hitungan jam, langsung penuh itu tempat. Saya belum lihat lagi itu di Swalayan. Memang pernah sewaktu-waktu saya nyari di Swalayan, memang kagak ada itu minyak goreng. Tapi katanya sekarang udah banyak itu minyak goreng tersebut. Nah, ada pasar yang orang jualan dan pembeli tersebut. Kalau di surga pasarnya dikatakan nggak ada ma fiha syira'un wala bain. Terus adanya cuma mungkin gambar ataupun contoh-contoh ataupun foto-foto gambar tersebut. Siapa yang pengen langsung dia dapat apa yang diinginkan. Dia pengen A langsung, dia pengen B ada, dia pengen C dan seterusnya. Dia pengen A dan seterusnya. Ini jadi terus nggak ada harganya, nggak ada. Surga kenikmatan yang kita tidak pernah, nggak bisa lah kita bayangkan, nggak bisa lah. Mala ainun ra'at dalam riwayat hadis yang lain adalah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata siapapun, dan bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya bakalan demikian kenikmatan tersebut. Ini beberapa riwayat hadis yang menggambarkan, dikatakan ma fiha syira'un wala illa suwar. Man ahabba suratan, siapa yang suka satu gambar, mungkin satu, kalau sekarang mungkin segala sesuatunya itu kan kadang-kadang ada contohnya lah, ada contohnya. Siapa pengen contoh ini dapat, saya pengen contoh barang ini, objek ini dan seterusnya, maka dia akan memilikinya. Awishtaha suratan dakhala fiha. Kemudian walil hur, para bidadari juga punya tempat berkumpul. Walil huri majma'un, mereka tempat berkumpul, yajtami'na fihi, mereka berkumpul, kemudian yartafi'na bi aswatin lam yusma' mislu ahad. Kemudian kadang-kadang ada ungkapan yang terdengar dari mereka bidadari tersebut yang mereka mengatakan nahnul khalidat fala namut, kitalah yang dikekalkan, diabadikan, kita tidak mati. Wa nahnun na'imat, yang diberikan kenikmatan, kita tidak akan pernah sedih, berduka. Wa nahnur radiyat, kitalah yang berbahagia, tidak pernah kecewa, tidak pernah fatuba. Liman kana lana wa kunna lahu, beruntung mereka-mereka yang memiliki kami, kata bidadari tersebut. Dan ini adalah sebuah riwayat yang walaupun di situ dikatakan dhaif, fihi dhaif, cuman ini ingin menggambarkan bahwa ada suqul jannah, pasar surga tersebut. Kemudian kullal Jum'ah, di dalam hadis disebutkan di pasar surga tersebut adanya dilaksanakan kullal Jum'ah, setiap Jumat. Mungkin ada yang bertanya, emangnya di surga ada hari? Nah, ini kita juga nggak tahu nih. Di surga emang ada hari, maka di sini mungkin sepekan sekali dikatakan wallahu a'lam, dan Allah yang Maha mengetahui bagaimana perhitungan hari nanti ketika di surga tersebut. Wallahu a'lam bil kaifiyatil lati tu'addu fiha al-ayyam fil jannah, bagaimana ketetapan hari itu di surga tersebut. Wallahu a'lam, cuma dikatakan setiap pekan. Kayak gimana hitungan harinya? Wallahu a'lam. Kemudian dikatakan di situ ada
kata di dalam hadis ashimal, angin utara. Mungkin ada yang bertanya, emangnya di surga ada arah lagi atau apa nih? Wa yariyah dikatakan yarihul matar indal arab ta'ti min jihati biladis syalam. Jadi mungkin sebuah ilustrasi yang dikatakan angin yang membawa hujan, yang biasanya orang Arab mengungkapkannya dengan kata-kata angin utara, menggambarkan biasanya angin itu datang dari biladis Syam, daerah di Syam tersebut. Ini keterangan tambahan dari beberapa kata yang disebutkan di dalam hadis. Ada sukul jannah, kulla jum'ah, dan ashimal. Syarah keterangan yang disebutkan oleh penulis antara lain banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga, yang menjadikan kepada kehidupannya senantiasa terbaharukan. Mereka tidak pernah bosan. Kalau orang hidup di dunia, ada orang hidup di dunia yang saking mungkin jauh dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun lagi mungkin lupa, lagi lalai, lagi ghaflah, ada kala orang katakan bosan. Bosan. Sehingga ketika bosan ini bosan ini meracuni dirinya, mengganggu kehidupan dirinya, sangat mungkin mereka melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Sehingga ada ungkapan orang sekarang, kalau orang kaya bosan kadang-kadang melakukan aneh sehingga disebut dengan crazy rich. Ada orang mengucapkan crazy rich. Apa itu crazy rich? Orang kaya gila. Masa orang kaya gila? Orang kaya gila. Kenapa? Untuk menggambarkan aneh-aneh dan seperti orang gila yang dilakukan, kagak seperti orang normal. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin karena bosan, karena tidak adanya keimanan, tidak tidak ada ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang dikatakan itulah perbuatan orang gila, orang crazy karena gila. Nah, di surga salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli jannah, mereka tidak merasakan al-malal was-sa'amah, kebosanan yang kadangkala di dunia menjadi tantangan. Mudah-mudahan ketika kita ada perasaan-perasaan tersebut, marilah kita refresh, perbarui, salah satunya dengan zikrullah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kita membaca Qur'annya, apakah dengan kita membaca tahlil, tasbih, ataupun dengan kita melakukan aktivitas-aktivitas lain yang baik yang kita niatkan, itu semuanya semata-mata sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk yang Allah berikan kepada, ini saya lagi membacakan keterangan penulis dari hadis yang tadi disampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada penduduk surga setiap hari Jumat pasar, suk. Pasar tadi yang kita udah maklum, tempat orang ketemunya di mana? Di pasar. Bahkan kita kenal di setiap hari itu kan ada pasar Senin, kan ada pasar itu berdasarkan hari-hari. Ada pasar Senin, saya nggak tahu pasar Selasa di mana. Ada pasar Rebo, ada daerah pasar Kemis, ada daerah namanya pasar Jumat, pasar Sabtu ada nggak? Ada daerah namanya pasar Minggu. Itu bahkan sampai ada hari-hari itu untuk menggambarkan tersebut. Nah, di surga ada setiap pekan dikatakan. Kulla Jumat yaksiduha, yang dituju oleh orang-orang yang beriman dari lokasi-lokasi mereka di surga. Dan sebagaimana kita kalau di dunia itu, kalau kita ke pasar ya kita lihat macam-macam kan di pasar. Kalau Tanah Abang terkenal dengan mungkin busana dan pakaian yang melekat, ada pakaian segala macam lah yang melekat, yang dipakai oleh orang, dari bajunya, dari celananya, dari sepatu dan sendalnya, itu banyak di Tanah Abang misalnya. Pasar yang lain mungkin terkenal juga dengan produk-produk tertentu dari segala macam, yang perhiasan-perhiasan, makanan, minuman dan seterusnya. Wallahu a'lam, dan Allah yang Maha mengetahui, kata penulis, apa yang disajikan, apa yang dijual di pasar surga tersebut. Yang pasti al khairat wal ataib, segala macam bentuk kebaikan-kebaikan. Tadi dalam
riwayat hadis yang lain, ya semuanya macam-macam kebaikan tersebut nggak didetailkan, cuman mana yang diinginkan langsung ada, mana yang dia suka langsung ada tersebut. Wa ahlul jannah la yahtajuna ila syai'in qusurim wa buyutim walakinna, sebenarnya kan kalau kita yakinin juga dalam keterangan lain disebutkan orang-orang di surga udah nggak butuh lagi dengan apa ya, apa yang kalau kita ke pasar di dunia gara-gara kita butuh pakaian, kita pergi ke Tanah Abang misalnya, kita butuh kita pergi ke sini, kalau kita di dunia. Tapi ketika kita di surga, nah terus kita butuh apa lagi, udah selesai dalam bayangan kita. Tapi demikianlah yang dikatakan kenikmatan yang tetap terus diperbaharui, diulang-ulang, menyelimuti, mengelilingi mereka terus menerus. Kadangkala dikatakan mereka yazuruna rabbahum, mengunjungi Allah Subhanahu wa taala, ziarah, menjumpai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memuliakan dengan menyaksikan ila wajhil karim. Dan kadang-kadang mereka, ini kenikmatan-kenikmatan yang diberikan. Kadang-kadang kenikmatan tersebut dengan menjumpai Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Kadang-kadang kenikmatannya dengan mereka berkumpul di pasar di surga. Kadang-kadang kenikmatannya dengan mereka saling mengunjungi. Kadang-kadang kenikmatannya tersebut yang macam-macam yang Allah berikan daripada kenikmatan-kenikmatan, dan mereka nggak kebayanglah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wahum fi muntaliqihim ila suqil jannah. Nah, ini kurang lebih kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga. Kemudian dari hadis tersebut juga dipahami, ketika mereka berjalan pergi ke pasar surga tersebut, angin berhembus, dirasakan oleh kulit di wajah-wajah mereka, dirasakan di baju-baju yang mereka kenakan, dan ketika angin berhembus tersebut, apa dampaknya terhadap diri mereka dan baju mereka? Maka tambah cakep. Kalau kita di dunia jalan kena asap, tahu gak naik motor, kita jalan di siang hari naik motor, kena asap, kena muka kita, apa yang terjadi dengan muka kita? Kotor, debu dan macam-macam. Kudu kita bersihin, dan kita tisu juga udah banyak banget tuh kotoran-kotoran di muka kita. Baju kita bau asap dan lain-lain tersebutnya. Nah, itu kalau kita di dunia. Cuman ketika di surga yang disampaikan, ketika orang-orang tersebut jalan ke tempat pasar yang dituju, ada angin berhembus, kena bajunya, kena kulit mukanya, bukannya tambah kotor, dan inilah surga. Maka mereka dikatakan bertambah, yazdadu husnan wa jamalan. Dan ketika mereka balik pulang dari pasar, balik kepada rumah tempat tinggalnya di surga, ketemu dengan keluarga mereka, telah tambah indah dan bagus selama perjalanannya. Dan fayaquluna li ahlihim, sebagaimana mereka tadi, orang-orang yang di rumah berkata kepada laki-laki yang keluar tersebut, kok tambah cakep, tambah bagus. Yang laki-lakinya tersebut berkata kepada yang di rumahnya tersebut, mereka juga yang di rumah semakin tambah bagus dan indah. Inilah kenikmatan yang senantiasa Allah berikan kepada ahlul jannah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi penduduk ahlul jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Pelajaran-pelajaran yang disebutkan dalam hadis ini ada 5 disebutkan oleh penulis. Yang pertama, al-ilmu bi anna fil jannati suqan yaksidu ahlul jannah yauman fi kulli jum'ah. Informasi, berita dari Nabi bahwa di surga itu ada pasar yang dituju penduduk ahli surga satu hari setiap Jumat, setiap pekan. Ada keterangan yang disebutkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika berbicara
salah satu perkataan yang direkam oleh Sayyidut Tabi'in Al-Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala. Apa kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Saya borongan karena ini sahabat Abu Hurairah, ya sahabat yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian Al-Imam Sa'id bin Musayyib adalah muridnya dari generasi tabi'in. Dia dikatakan Sayyidut Tabi'in, top 5 atau nomor satunya lah generasi tabi'in, kata para ulama adalah Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Apa kata sahabat Abu Hurairah kepada Sa'id bin Musayyib? Saya doakan mudah-mudahan kita nanti ketemu di pasar di surga. Pasar di surga. Pernah bicara demikian disebutkan. Kita meyakini yang pertama pelajarannya, kita meyakini bahwasanya di surga ada pasar yang dituju setiap pekan. Kemudian seakan di setiap pekan. Kemudian sebagaimana yang kedua, yujudu fil jannah rihan tahabbu ala ahli jannah. Di surga juga ada angin yang berhembus kepada orang-orang penduduk surga tersebut dan menyentuh wajah-wajah mereka, baju-baju mereka. Meskipun demikian, dan karena surga kenikmatan itu menambah keindahan, kebagusan, kewangian daripada diri mereka tersebut. Ini adalah bentuk kenikmatan yang Allah berikan. Yang ketiga, ahlul jannah yazdadu kamaluhum bistimrar wa la yanqusu bihalin. Orang yang di surga itu terus bertambah kemuliaan, keutamaan, kenikmatan yang diberikan dan gak berkurang dan tidak berkurang. Inilah surga nih. Nasalukal jannah. Allahumma nasalukal jannah. Berbeda dengan di dunia ya Rabb, yang di dunia ya Rabb kita udah hidup dari kecil, remaja, dewasa, kemudian kita akan tua, berkurang. Habis, dunia akan binasa, dunia akan sirna. Habis, wazul, kenikmatan di dunia senikmat-nikmatnya dunia juga akan berakhir. Dan kita udah merasakan yang usianya udah di atas 50 tahun, yang usianya udah di atas 60 tahun. Di sini paling tua ada 80 tahun. Ada 80 tahun. Ada 80 tahun itu merasakan gimana udah kurang kenikmatannya. 90 tahun belum, enggak 90 tahun. 80 tahun tuh Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, diberikan ketaatan, keistiqomahan. Habis tuh kita udah merasakan berkurang daripada kenikmatan yang diberikan, sakit A, sakit B, sakit C, sakit D dan seterusnya. Dan misalnya secara sederhana, wa yazulu anhum naim, berbeda dengan kenikmatan yang Allah berikan di surga. Makanya pesannya ketika ada kenikmatan berkurang di dunia, ya itulah dunia tersebut. Mudah-mudahan tidak membuat kita berlarut-larut dalam kesedihan dan kedukaan, tapi mudah-mudahan tetap membuat kita sabar dan kita terus istiqamah, karena dunia memang sifatnya ya habis sementara. Pelajaran yang keempat, laisa fil akhirah mimma fid dunya illa al asma. Tidaklah di akhirat itu kemudian di akhirat disebutkan A, disebutkan B, kita memahaminya dari perspektif dunia, di dunia tersebut. Maka janganlah kita bayangkan segala sesuatu yang di akhirat dengan nama-namanya tersebut seperti yang kita pahami dengan di dunia. Allah atau Nabi Muhammad SAW di sini menceritakan kepada kita tentang pasar. Yang kita pahami pasar sebenarnya kita lihat. Di sini pasar Anyar, pasar apa yang besar di Bogor? Pasar Anyar mungkin ini misalnya. Itu yang kita pahami di dunia. Ketika disebutkan di surga atau di akhirat ada pasar, maka kata penulis, ini cuma nama doang. Tadi disebutkan jadi pasar kayak gimana? Wallah alam, kita nggak tahu. Kemudian disebutkan hari, bagaimana hari-hari dalam surga? Kita juga nggak tahu. Kalau sekarang di dunia kita tahu hari itu. Sekarang kita hari Sabtu, hari Ahad, besok misalnya, atau kita udah masuk Lailatul Ahad. Kemudian wala nadri kaifa sabahul jannah daiman. Bagaimana juga kita nggak usah dipikirin. Bagaimana kok orang di surga tersebut terus
bertambah bagus, bertambah indah, kagak pernah tua. Itu surga nikmat. Kita di dunia semakin lama kita semakin lemah dan lain-lain dan seterusnya. Maka dikatakan laisa fil akhirati mimma fid dunya illa asma. Laisa fil akhirati illa cuma nama-namanya doang, dan jangan kita pahami bagaimana cuma namanya doang yang mungkin sama tapi realitasnya, hakikatnya kita tidak mengetahui. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian sebagaimana pelajaran yang kelima dikatakan fil jannati jihadun, fil jannati jihadun kama fid dunya farihul lati tahtu fi wujuhim wa thiyabihim ta'ti min jihati shimal. Maka dikatakan udah azan. Satu menit lagi. Ada arah di surga seperti tadi arah utara. Tadi imamnya baca ayat tentang wasabiqu ila jannatin, berlomba-lombalah kepada surga yang lebarnya doang dikatakan lebarnya aja kayak langit dan bumi. Kita gak tahu langit dan bumi kayak gimana. Kita tahulah bumi, langit siapa yang tahu ilmunya langit tersebut. Arduha ka'ardis samai wal ardh. Allahumma inna nas'alukal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.